Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Bertemu lagi di channel Warto Maju Memban yang semakin hari semakin maju dan menawan. Oke, kali ini sore hari di tempatku lagi menunggu buka puasa. Saya berada di area persawahan dekat rumah, lur. Ya, ini sebentar lagi mau panen, tapi punya orang. Saya masih tiap hari beli beras, lur, karena nggak punya sawah. Jadi sambil menunggu azan maghrib, saya akan bercerita sedikit mengenai perjalananku menuju desa Kenongrejo waktu itu, yang videonya setelah saya upload beberapa hari kemarin itu. Jadi sebenarnya banyak cerita di balik perjalananku itu, lur. Cuman karena saya ini bukan tipe orang yang bisa bercerita atau merangkai kata-kata, jadi seadanya, seala kadarnya saya akan ceritakan, lur. Semoga menarik dan bisa menghibur kalian semua di rumah. Oke, jadi awalnya itu sore itu saya udah janjian mau ke tempatnya Mas Didi. Saya WA, besok pagi meruput saya mau datang ke rumah beliau. Dan jam 3 pagi ternyata saya udah bangun gak bisa tidur lagi. Dan itu kondisi udah hujan deras. Dan saya waktu itu udah, aduh ini gimana kalau sampai besok pagi tidak reda. Dan benar, ternyata nyampe setengah 6 itu belum reda-reda. Dalam rencana saya itu habis subuh paling enggak itu udah berangkat. Akhirnya perjalanan jauh, lur. Itu perjalanan terjauh saya naik motor, bisa bilang touring terjauh itu 190 kilo kali 2 itu, soalnya PP toh. Jadi saya itu tunggu nyampe jam 9 itu saya berangkat. Nah, dalam hujan itu tuh sebenarnya ada dua perkiraan saya, antara itu ujian, kira-kira kan saya ke Mas Didi itu ya ada tujuan gitulah, itu ujian buat saya atau bukan hujan itu. Jadi saya dicoba dites dengan hujan itu berangkat apa tidak kesungguhannya itu, atau memang alam itu apa ya, memang itu kode alam supaya biar tidak berangkat. Nah, saya putuskan itu, pikiran saya itu ujian, jadi saya tetap berangkat walaupun ya udah kesiangan sebenarnya jam 9 itu. Dan perkiraan saya nyampe rumah pun tengah malam, dan betul itu. Nah, jam 9 reda, saya mulai berangkat dari rumah. Terus rencana itu setiap nyampe kota-kota itu saya mau bikin video gitu, nyampe sini. Nah, tapi ternyata lama banget, dan terus saya putuskan nggak usah bikin video kelamaan, soalnya perjalanan jauh banget. Akhirnya saya gas terus. Nah, nyampe Mojosongo Solo, hujan mulai turun lagi, lur, dan deras banget. Akhirnya saya pakai mantrol, tetap nekat gas. Dan nyampe
hujan nggak reda-reda, pokoknya nyampe ya terang bentar masih gerimis itu, terus hujan lagi, nyampe Madiun pun masih tetap hujan. Nah, ada yang lucu lagi, nanti mungkin kalau bisa saya tampilkan. Saya kan ikuti map ke sana itu. Nah, nyampe sana itu diblasuin map guys. Blasuin map mau lewat tengah sawah itu jalan sempit, lu cuman muat semotor dan licinnya. Ya, pokoknya istilah apa ya, diblasuk nih lah pokoknya karo map. Karena saya nggak pakai, salahnya itu nggak pakai apa itu mobil, jadi saya pakai rute motor, jadi dicarikan rute yang paling dekat. Mungkin itu alasannya map melasuki saya. Dan setelah mau nyampe rumah Mas Didik di Waduk Not, maaf lur, videonya terputus, jadi saya lanjut lagi. Setelah nyampe deket rumah Mas Didik di Waduk Notopuro, ternyata saya itu nggak lihat kondisi baterainya, ternyata baterainya habis lur. Dan saya berhenti dulu ngecas, dan ternyata setelah saya hidupin udah di WA, udah nyampe mana, jadi sini saya jawab udah deket rumah Mas gitu. Terus akhirnya saya langsung gas, nyampe rumah beliau ternyata udah banyak banget. Ada Mas Didi, Mas Gembeng, Mas Andi, Mas Tomblo, Mas PI, terus Pak Guru Hendri, ya akhirnya ada siapa lagi, satu saya lupa. Dan terus bincang ya seperti yang umumnya. Dan yang ada yang lucu satu, sama Mas PI itu, tahu-tahu saya disuruh makan dari dalam tadi udah dikasih nasi sama sayurnya udah disatuin ya, kayak pas istilahnya beli di warung itu lulur, jadi udah full menu gitu, satu piring. Jadi akhirnya saya bilang kan kayak habis makan, jadi ya nggak sanggup kalau segitu Mas saya gitu, soalnya saya habis makan gitu, bukannya menolak rezeki ya, akhirnya ya itu. Terus akhirnya sore sudah tiba, jam 6-an itu saya balik dalam posisi gerimis itu, jam 6 malam. Akhirnya saya terus Mas pakai mantrol gitu. Nah, nyampe di daerah Ngawi itu, aduh, jalannya ya Allah, kalau siang sih masih mending, istilahnya kalau siang tuh mending karena masih banyak penerangan, jadi walaupun lubangnya banyak itu masih bisa menghindar gitu. Tapi kalau malam hari posisi gerimis, helm penuh dengan debu pasir karena kecipratan hujan toh, soalnya dari depan saya yang motor habis lewat kan otomatis airnya nyiprat ke belakang. Nah, itu dia yang menyebabkan lampu motor saya pun jadi buram, helm saya juga jadi beruwet, pokoknya menegangkan itu. Saya gas kenceng, tahu ban jedok itu, resiko pelek sama ban bocor. Nggak kenceng, nggak nyampe rumah lur. Akhirnya ya pokoknya karena saking banyaknya lubang itu di sana itu, di Alas Jati Ngawi itu banyak banget. Akhirnya ya tetap saya
itu sempat puluhan kilo itu saya makanya. Dan alhamdulillah semua itu bisa terlewati, walaupun ya banyak akhir kejeglong itu banyak banget, cuman ya alhamdulillah masih aman. Pas nyampe Solo itu jam berapa ya, mungkin udah jam 10 lebih kayaknya. Depan Kopassus itu Kartosuro ke selatan itu udah jalannya minta ampun juga ya. Yang pinggir bergelombang, yang tengah berlubang. Depan Kopassus itu awal mula nggak mengenakan. Mungkin sayanya juga udah kecapean, fisik juga mungkin udah terkuras habis, karena ya bayangin lur, touring pertama terjauh itu saya itu rekor pertama kali saya itu 190 kilo kali 2 di map itu, mungkin bisa lebih malah. Akhirnya saya tahu-tahu ada itu lubang besar, terus ada pasir, nggak tahu, pokoknya langsung semuanya lupa saya pasnya, tapi yang jelas setelah Kopassus di selatan Kartosuro itu jedak gitu. Akhirnya saya aduh, saya jatuh ke kiri lur akhirnya. Untung ibu-ibu yang belakang saya itu langsung berhenti. Terus saya langsung bangun, holder pecah itu, terus spion juga pecah. Saya nggak ingat HP, terus giliran saya udah bangun, ibunya mau berangkat, saya baru lihat itu di depannya ibu, itu di depan ban motornya ibu itu ada HP. Apa ya, baru ingat, itu HP saya itu kayaknya. Bu, saya bilangin gitu toh. Ibunya nggak dengar, langsung tetap jalan tapi pelan. Aduh, dalam hatiku ya Allah, apalagi ini ya. Terus terlindaslah sudah HP saya. Nanti mungkin kalau masih fotonya akan saya kasih foto kondisinya. Tapi pas saya bu gitu terus berhenti, HP saya di bawah motor itu, posisi antara ban itu saya ambil, terus saya coba hidupin, tapi alhamdulillah masih nyala loh ya, alhamdulillah banget ya Allah, alhamdulillah banget. Terus ibunya jalan, saya ya lihat HP masih hidup, terus langsung jalan lagi. Itu saya cuman bisa pelan-pelan aja, itu jalan, jaket sobek, mantrol sobek, tangan sobek, sikut sobek, itu kaki sobek, makanya terus sepatu sobek pokoknya itu. Tapi alhamdulillahnya saya itu nggak tahu kenapa nggak mengetuni antara motor itu pecah, spion, holder pecah itu saya nggak sama sekali nggak ketun apa-apa. Yang alhamdulillah saya itu sehat gitu, selamat gitu. Saya lanjut nyampe mana itu, Klaten itu udah mulai terasa ngantuk itu, mungkin jam berapa itu. Saya berhenti beli kopi itu. Dan akhirnya saya berhenti sebentar, terus ngopi, lanjut perjalanan ya. Alhamdulillah akhirnya nyampe rumah jam 12 kurang dikit pokoknya itu. Alhamdulillah langsung bersihin tangan, kasih betadin yang luka-luka itu. Besoknya baru terasa nyeri kakiku kiri bengkak. Aduh, ternyata sakit kalau kena aspal itu, walaupun nggak begitu apa ya istilahnya, ya kelihatannya cuma lecet gitu tuh, tapi ternyata sakitnya nyampe ke dalam-dalam, yang gergesi gitu istilahnya. Terus akhirnya ya alhamdulillah jam segitu baru nyampe rumah.
Dan nanti kalau ini akan saya sambung dengan nyuci motor saya. Kondisi motor saya setelah habis dari sana itu bentuknya udah nggak karu-karuan karena banyak banget pasir, banyak banget debu, minyak gitu. Ngeri pokoknya motor saya. Oke lur, demikian cerita saya yang mungkin ya kurang menarik, tapi kalau yang bawain mungkin pandai bercerita, itu akan jadi cerita yang sangat-sangat menarik. Karena kekurangan saya aja yang kurang bisa merangkai dan mengingat-ingat. Tapi kurang lebihnya perjalanan saya itu seperti itu, dan saya kangen lagi. Suatu saat mungkin saya akan ke Nongrejo lagi, entah tapi kapan, tapi saya insya Allah ke sana lagi. Ikuti terus perjalanan saya ke selanjutnya, video-video saya ikutin terus. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah support, yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Semoga amal kebaikan Anda dibalas dengan beribu-ribu kebaikan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lemah teles Gusti Allah yang balas. Oke, terima kasih. Saya akan mempersiapkan persiapan buka saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.